Tujuan adanya kegiatan ini adalah untuk mengajak petani tembakau menuju pertanian organik. Pelatihan ini memberikan keahlian khusus untuk bisa membuat pupuk organik dan pengaplikasiannya agar para petani tidak ketergantungan pada pupuk kimia. Mengingat sejumlah daerah di Kabupaten Blitar merupakan sentra penghasil tembakau yang berkualitas. Untuk Kabupaten Blitar, untuk tanaman tembakau ini adalah tanaman yang banyak ditanam oleh para petani kita. Itu hampir ada beberapa kecamatan yang merupakan sentra, terutama ini di daerah Kecamatan Silopuro. Di sana adalah merupakan sentra tembakau yang ada di Kabupaten Blitar, yang menurut pengamatan kami di sana itu mempunyai kualitas produk yang sangat bagus. Untuk daerah-daerah sentra ini perlu kita amankan keberadaannya, kita kelola dengan baik dengan menggunakan pupuk-pupuk yang sangat seimbang antara pupuk kimia dan organik. Ini nanti akan membawa lingkungan yang lebih seimbang dan juga perbaikan untuk kesuburan tanah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kandungan unsur hara kompos, satu, itu jenis ternaknya, umur dan kondisi ternak, macam pakan, bahan dan hamparan yang digunakan, serta perlakuan dan penyimpanan pupuk sebelum diaplikasikan ke lahan. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi kandungan unsur di kompos tersebut. Maksudnya begini, jenis ternak antara kerbau, sapi, ayam dan sebagainya tentunya masing-masing memiliki unsur hara yang berbeda. Pak, jadi kandungan nitrogennya, fosfornya, kaliumnya itu berbeda-beda. Termasuk juga umur dan kondisi ternak. Dan yang tidak kalah lagi tentang ini macam pakan. Macam pakan ini pakan dengan satu jenis makanan dengan yang konsentrat. Kira-kira api bundi, Pak? Api sing campuran konsentrat nggih, karena tentunya unsur haranya akan semakin baik. Ini berikutnya, nah ini informasi tentang produksi limbah babi dari beberapa jenis ternak. Ternyata sapi ini memiliki kotoran dalam bentuk padat ini paling banyak dibandingkan ternak yang lain. Jadi kalau kita itu misalkan petani niku kagungan ternak satu ekor saja, maka setiap hari memperoleh upah jumlahnya sekitar 23,59, hampir 24 kilo. Basah Pak nggih? Basah. Sedangkan cairannya, kotoran urinnya atau kotoran cairnya itu sekitar 9 kilo, ya setara aja sekitar 9 liter gitu aja ya. Terus kalau saat ini takon, kira-kira selama ini pupuk cair niku sampun urin niku sampun ginakaken dados pupuk cair napa dereng? Dereng nggih. Padahal niku paringane Gusti Allah sing paling luar biasa. Usai mendapatkan paparan materi, para peserta pun diberikan kesempatan untuk tanya jawab langsung dengan narasumber. Mau menanyakan namanya Pak? Rio. Dulu di tempat kami sudah ada yang pernah ini, belum harga yang murah dulu berhenti. Itu tapi belum tahu manfaat dari limbahnya kan bagus untuk pertanian, dulu belum pernah. Oh iya. Coba. Terus kelihatannya teman-teman juga tertarik mau mengembangkan lagi. Nanti barangkali bibitnya dari sini bisa. Terus ya saya tanyakan apakah bisa berkembang biak dalam tempat galak berarti ada rumah kosong gitu kan di tempat buat petak-petakan di tempat gelap selamanya nggak ada sinyal apa bisa? Pertanyaan dulu saya jawab ya. Pertanyaannya tadi, apakah cacing ini bisa kita
kembangkan di tempat gelap yang tanpa ada cahaya matahari sama sekali, ya. Langsung saya jawab, bisa. Masa rek peten dedet. Kan yo ndak toh. Ya paling ndak masih ada cahaya, seberapa pun masih ada cahaya. Nah, sebaiknya jika memang lahan tempat itu memang kosong dan tidak bisa digunakan, manfaatkan dengan baik, Pak. Ya. Karena apa? Ketika penjenengan mengelola ini di awal ini di tempat seperti itu, ya, ini mungkin hasilnya lebih baik daripada yang pakai tempat-tempat yang lebih leg gitu ya. Karena apa? Saya pernah mencoba, ya, ternyata cacing itu tanpa dibuat di media tanah, hanya di atas lantai, itu juga bisa tumbuh hidup dengan baik. Bahkan cara menghasilkan kokon yang baik, Pak, itu justru di permukaan tempat-tempat yang memang berlantai. Nah, utamanya sebetulnya adalah pembuatan pupuk cacing, Pak, ya, atau vermikompos. Namun demikian, karena cacing ini dihasilkan oleh cacingnya sendiri, maka ini berhubungan erat dengan bagaimana cara berbudidaya cacing tadi. Tujuan pelatihan sudah barang tentu yang pertama ingin meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani untuk memanfaatkan kondisi yang ada di sekitar masing-masing. Kita sama-sama tahu bahwa penggunaan pupuk pabrik yang berlebihan ini juga berdampak negatif terhadap tanah kita secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, Dinas Pertanian bekerjasama dengan kami ini dalam rangka menyediakan pupuk organik yang bagus, yang baik, yang berkualitas baik untuk diterapkan di lahan petani masing-masing. Utamanya ini adalah petani yang kebetulan sebagai petani tembakau di Kabupaten Blitar. Yang ingin saya tanyakan ini, kalau kita umpama ingin membibit sendiri, cacing itu kita ambil dari tanah itu apa berbagai Cacingnya? Ya, ini seandainya kita mau mencari kan kadang-kadang kita lagi macul, ada cacing 1, 2, 3, kadang-kadang lebih banyak umpamanya ini. Ya. Jika kita ingin mengembangkan sesuatu, baik itu ternak atau tanaman yang lain, bibit itu kan penting. Strain gitu, varietas ini tanduran ya. Ini cacing ini yang jenis lumbricus ini lebih bagus, Pak. Produksinya juga lebih banyak perkembangbiakannya. Nek dengan kalau misalkan gawe kalau nemu cacing tak kembangkan bisa hasilnya artinya cacingnya bisa.